Kekristenan tanpa penyembahan itu seperti sebuah handphone tanpa charger. Kekristenan tanpa penyembahan seperti sebuah baterai yang tidak ada daya dan kekuatannya. Baru dicas dulu dengan penyembahan, baru kita ada powernya, otoritas. Sebenarnya masuk dalam hadirat itu mudah sekali. Bapak Ibu tutup mata dan everything dilupakan, segala sesuatu dilupakan, dan fokus menyembah Tuhan. Lakukan tiap hari. Apa yang Bapak Ibu lakukan setiap hari, tambah hari akan tambah di bawah. Masuk ke kedalaman hati Tuhan, ke dalam detak jantung Tuhan. Pada titik tertentu Bapak Ibu akan merasakan hadiratnya itu tangible, touchable. Pada titik tertentu Bapak Ibu nggak tahan dengan hadirat Tuhan yang serial, manifestasi kuasanya udah serial. Dan itu perlu dibangun, hubungan itu perlu dibangun setiap hari. Kekristenan, berkali-kali saya bilang, kekristenan bukan ibadah hari Minggu. Kekristenan adalah hubungan kita setiap hari dengan Tuhan, yang dibangun setiap hari dengan Tuhan. Bukan hanya sekedar berdoa, bukan sekedar baca Alkitab, tapi memiliki kedalaman, dimensi dengan Tuhan. Itu yang akan merubah kita yang dari dalam, ini dirubah dari dalam. Banyak orang Kristen melakukan aktivitas minggu ke gereja, tapi hidupnya tidak berubah. Pindah gereja sana, pindah gereja sini, beda. Satu ibadah ke ibadah yang lain. Dari online, ibadah online satu ke ibadah online yang lain, tapi hidupnya tidak berubah karena apa? Tidak mengalami Kristus yang di dalam. Sekalipun kita pindah ke gereja kemanapun pendetanya, kita tidak akan pernah bertemu dengan pendeta yang sempurna atau gereja yang sempurna. Semuanya akan mengecewakan karena masih daging. Yang kita kejar adalah Tuhan. Waktu kita mengalami Tuhan, memiliki kedalaman dengan Tuhan, memiliki hubungan dengan Tuhan, yang dalam kita ini dirubah. Waktu kita melihat orang nggak baik, pemimpin nggak baik, pendeta nggak baik juga banyak, pendeta nggak baik banyak, jemaat yang nggak baik juga banyak, yang jadi batu sandungan juga banyak. Kalau kita melihat pemimpin nggak baik, pendeta nggak baik, gereja nggak baik, kita akan cenderung kepahitan. Kita akan coba cari pendeta yang satu, pendeta yang lain. Gereja satu ke gereja yang lain, tidak akan pernah memuaskan. Hanya Yesus yang kita temuin lewat pujian, penyembahan, hubungan, keintiman itu yang akan memuaskan kita. Kita melihat orang akan kecewa, kita melihat gereja akan kecewa, melihat sesama teman gereja akan kecewa, sesama pelayan akan kecewa. Apalagi hari-hari ini banyak pendeta yang mengecewakan. Karena fokusnya bukan Tuhan, fokusnya adalah uang. Tapi kita harus kenal Tuhan secara pribadi. Waktu kita masuk ke dalam dimensi penyembahan yang dalam tadi, yang di dalam ini diubah nih. Ketika yang di dalam diubah, semakin kenal siapa yang kita sembah, siapa yang kita layani setiap hari, kita tahu. Sekalipun ada goncangan, ada tantangan, ada masalah, ada tekanan, kita difitnah, dituduh, gak dihargain, dilecehkan atau apapun juga, karena yang di dalam ini udah diubah, ngadapin apapun enjoy. Karena fokusnya bukan orang, fokusnya bukan gereja, fokusnya bukan sekedar ibadah hari Minggu, fokusnya adalah Yesus ini. Itu yang membuat seseorang itu powerful, kuat, tahan uji, setia. Kalau enggak, banyak orang Kristen membeli, kenapa? Yang dilihat adalah manusianya, yang dilihat adalah pendetanya. Nah, heran suatu hari kalau ketika Tuhan Yesus datang tiba-tiba, banyak orang percaya akan ditinggal Tuhan. Bahkan banyak pendeta yang ditinggal Tuhan. Saya jagain hati saya setiap hari. Saya udah proteksi begitu rupa. Seringkali lolos, seringkali jatuh, seringkali gagal. Apa yang Bapak Ibu lakukan juga harus sama. Hidup kita itu harus berjaga-jaga setiap hari. Nggak tahu kapan Tuhan mau datang. Karena kita adalah hidup di masa akhir. Pada akhir zaman itu sendiri. Tuhan mau datang kapan kita nggak tahu. Billy Graham pernah ngomong, kalau gereja hari ini diangkat, Roh Kudus diangkat dari gereja hari ini, gereja akan tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Hamba Tuhan banyak melakukan aktivitas seperti biasa. Jemaat akan melakukan aktivitas seperti biasa. Kenapa? Karena tidak melakukan dengar Roh Kudus ngomong. Jadi sudah terbiasa melakukan seperti biasa. Aktivitasnya sudah dilakukan seperti biasa. Tapi orang-orang yang
yang bergantung hidupnya dengan pimpinan Roh Kudus. Dia akan tanya dulu, mau konfirmasi dulu, mau ngambil keputusan ini benar apa enggak. Berdoa dulu, tanya Tuhan. Keputusan apapun juga loh, tanya Tuhan. Mau bisnis, mau pelayanan, mau usaha, mau apapun juga. Karena Tuhan itu punya selera. Bahkan apapun yang kita, hal yang sederhana pun, kita mesti tanya Tuhan, Roh Kudus berkenan apa tidak? Bahkan even kita pakai baju pun kadang kita perlu tanya, Tuhan, boleh nggak pakai baju? Bagus nggak? Boleh nggak aku lewat jalan ini? Boleh nggak aku ngomong seperti ini? Kira-kira apa yang kita lakukan ini melukai Tuhan apa tidak? Menyakiti hati Tuhan apa tidak? Jangan-jangan yang kita lakukan ini melukai hati Tuhan. Kalau melukai hati Tuhan, tentu pasti melukai hati sesama, menyakiti hati banyak orang. Bagaimana kita bisa dipakai Tuhan menjadi berkat pada banyak orang? Tentunya tidak akan bakal bisa. Karena kekristenan itu berbicara tentang bobot yang di dalam ini loh. Orang itu melihatnya yang di dalam sini loh. Kelakuan hari-hari kita loh yang dilihat. Bukan nyanyian kita, bukan bahasa roh kita, tapi hidupmu tuh dilihat orang. Dan orang yang tidak percaya pun melihat kehidupan kita. Ada apa sih bedanya? Siapa sih yang kamu sembah? Apa sih kamu ketika menghadapi masalah itu, apa sih yang kamu lakukan? Itu membuktikan bahwa kita ini benar-benar mencintai Tuhan apa tidak. Ada bobotnya yang di dalam enggak? Ada kualitasnya yang di dalam enggak? Karena kekristenan bukan sekedar KTP yang beragama Kristen. Kekristenan adalah Christ-like, hidup yang seperti Kristus. Karena mengikuti gaya hidupnya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kekristenan bukan main-main. Kekristenan adalah kehidupan. Karena kita sedang dipersiapkan menjadi mempelai perempuan, ya Yesus Kristus menjadi mempelai laki-laki. Kita harus didapati menjadi tidak bercacat celah, tidak kotor, tidak najis di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang tiba-tiba, kita harus siap jadi mempelai atau enggak. Kalau hari ini Tuhan datang mendadak, kita diangkat Tuhan atau enggak? Penting. Amin. Dan Dia mau dapatin kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Tidak mungkin Yesus mau kawin dengan bayi, anak-anak yang masih plin-plan. Bapak Ibu juga tidak mau memiliki pasangan yang plin-plan. Pagi delay, sore udah jadi tempe. Pagi ngomong A, besok jadi Z. Udah berubah terus. Tidak bisa seperti itu. Jadi Tuhan ingin mau kita ini berjalan seperti apa yang Dia mau. Semakin dewasa, semakin kenal Tuhan, semakin memiliki kehidupan seperti Yesus Kristus Tuhan. Tiba-tiba Tuhan datang. Kita akan dapat menjadi orang yang berkenan. Bapak Ibu, apa yang Tuhan janjikan pasti Dia akan genapi. Apa yang Tuhan janjikan pasti Dia genapi. Semua yang difirmankan, yang dinubuatkan dalam Alkitab, yang ditulis dalam Alkitab, itu akan digenapi. Tidak ada satu kata pun yang tidak akan digenapi. Dan jadi masalah. Kita sudah siap belum? Bukan sebentar, kita Matius pasal yang ke-24. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Ini janji Tuhan, dan ini akan digenapi. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, mereka makan, minum, kawin, dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu akan datang, melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Tuhan tiba-tiba datang kan mendadak. Kalau kita tidak siap, kita akan ditinggal Tuhan. Ini bicara tentang pengangkatan, tentang rapture. Tuhan datang. Nah, kondisi sebelum kedatangan Anak Manusia, kondisinya seperti zaman Nuh. Ayat yang ke-37. Coba perhatikan baik-baik.
Sebab sebagaimana halnya pada zaman mereka pula halnya kelak datang anak manusia. Zaman sebelum air bah itu, mereka minum, kawin dan mengawinkan. Tahu nggak di zaman kehidupan zamannya itu luar biasa sekali. Sekarang kembali ke Kejadian pasal yang ke-6. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini ada ayat yang pertama. Ini banyak penafsiran, tapi saya percaya dengan apa yang ditafsirkan seperti yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ayat pertama. Kejadian pasal yang ke-6 ayat pertama. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di dalam muka bumi dan mereka lahir anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan ini anak-anak perempuan, yang perempuan di serial manusia biasa. Maka anak-anak Allah. Tadi anak perempuan ini anak-anak Allah. Ada banyak versi penafsiran, tapi saya percaya anak-anak Allah ini adalah malaikat yang jatuh. Malaikat yang jatuh. Mengambil rupa manusia. Ngapain tujuannya? Melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu siapa saja yang mereka sukai. Dan ada perjanjian pernikahan lagi. Terus, berimanlah Tuhan, rohku tidak akan selamanya tinggal di antara dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Terus, pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan, tadi malaikat-malaikat sudah jatuh, mengambil rupa manusia, karena malaikat itu bisa mengambil bentuk fisik manusia. Nanti kita lihat ya, perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak-anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Inilah orang-orang disebutnya dalam bahasa aslinya Nephilim, manusia-manusia raksasa. Kenapa kok malaikat itu jatuh mengambil rupa manusia untuk nidurin anak perempuan? Bukan sebentar di Kejadian pasal yang ketiga, yang ke-15. Aku akan mengadakan permusuhan. Ini ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, karena ditipu si ular tua. Dan apa yang terjadi? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, dan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Jadi setelah iblis dikutuk, jatuh dari muka bumi, dia akan nyeret orang jatuh ke dalam dosa untuk menemani dia nanti di neraka. Itu khotbah saya di Mata 2. Nah, dia akan menyesatkan manusia. Dan iblis tahu, Tuhan sendiri ngomong, dari keturunan perempuan ini dia akan meremukkan kepala. Keturunan yang mana itu? Karena iblis tidak tahu keturunan yang mana. Makanya Kejadian 6, ketika iblis memberontak, kan membawa malaikat-malaikat bersama yang berontak bersama dia jatuh ke muka bumi. Dan dia bisa mengambil tubuh fisik dan meniduri anak perempuan manusia tadi loh, supaya tercemar. Akhirnya lahir manusia-manusia raksasa. Separuh keturunan manusia fisik, separuh lagi keturunannya roh jahat. Makanya Tuhan musnahkan semua dengan air bah. Nanti sampai sini dimusnahkan karena tidak layak. Bagaimana Tuhan sendiri ingin lahir keturunan ilahi menguasai bumi ini, tapi manusia sudah ditercemarkan oleh kehidupan antara DNA-nya iblis dan DNA-nya Tuhan. Tidak bisa bersatu. Makanya Tuhan marah sekali. Terus buka sebentar nih, 1 Petrus pasal yang ketiga. Apa yang terjadi? 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-19. Dan di dalam roh itu juga yang pergi memberikan Injil kepada roh-roh yang dalam penjara, yaitu kepada roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Roh yang tidak taat kepada Allah. Siapa itu? Ini adalah malaikat-malaikat yang jatuh memberontak, tidak taat kepada Allah, mengambil rupa manusia, meniduri anak perempuan. Ketika Allah tetap menanti sedang sabar waktu sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit waktu. Nanti sampai di sini. Jadi kondisinya nih, sebelum terjadi pengangkatan, kondisinya zaman Nuh itu seperti ini. Kejadian pasal yang 19 ayat pertama. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Ketika malaikat itu tiba di Sodom waktu petang, Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Serta berkata, Tuhan, Tuhan, silakan singgah ke rumah hambamu ini.
Bermalamlah di sini, basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanan. Jawab mereka, tidak, kami tidak akan bermalam di sini. Ini malaikat, tapi tadi si Lot ngelihatnya siapa? Seperti manusia, betul apa enggak? Mengambil rupa manusia kan, ini malaikat. Tapi ini malaikat Tuhan. Terus, tapi karena sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuklah ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Mengambil rupa manusia, bisa makan. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. 4. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang laki-laki, perhatikan ini, orang-orang lelaki, lebih dari satu, laki loh, perempuannya nggak ada loh, laki semua. Dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali, sampai seluruh kota datang. Apa ini? Datang mengepung rumah itu. Ayatnya lebih serem lagi. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya ngapain? Pakai apa? Mau disodomi. Malaikat mau digini. Kondisinya becak sekali. Ngerti nggak? Hari ini kondisinya LGBT free. Di Singapura diizinkan pernikahan sejenis. Di bangsa kita jelas-jelas, di kota kita terang-terangan. Free sex bebas, perzinahan bebas, homo lesbi bebas. Apa bedanya sama ini bangsa ini? Sampai malaikat pun mau dipakai untuk disodomi. Bejatnya luar biasa sekali. Tahu nggak? Next, lebih ngeri lagi. Lalu keluar Lot menemui mereka ke depan pintu, tapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan mereka berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku mempunyai 2 anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki, masih perawan. Lot ngomongnya, aku tuh punya anak perempuan 2 yang belum disentuh laki-laki, masih original, masih virgin. Baiklah mereka kau bawa kepadamu, perbuatlah mereka seperti yang sesuka kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang yang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di rumahku. Kasih anak perempuannya, suruh pakai sepuas hatinya. Nggak mau, lebih pilih laki-laki. Ngeri nggak di kondisi? Kembali ke Matius pasal yang 24. Jadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, kondisi-kondisi zaman hari ini sudah mirip-mirip, nggak jauh beda dengan kondisinya zamannya. Sebab sebagaimana halnya pada zaman dulu, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab bagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu, mereka makan, minum, kawin dan mengawinkan, orang kumpul-kumpul udah biasa. Bahkan beberapa anak rohani saya yang saya muridkan, dia nggak mau nikah, dia memiliki kumpul kebo. Dan saya keras sekali ngajari mereka. Itu hidup tak kudus di hadapan Tuhan. Tapi mereka udah tahu kebenaran masih memilih hidup seperti itu, kan tidak benar. Bahkan orang-orang yang tahu firman pun melakukannya loh. Kalau Bapak Ibu, kita ini tidak bisa, yang laki-laki terutama yang laki-laki, kita tidak kebal dengan dosa. Kita bisa jatuh dalam dosa perzinahan, kita mesti proteksi diri kita dengan baik. Dan hari ini kita lihat banyak hamba Tuhan di Jakarta terutama, banyak hamba Tuhan yang jatuh dalam dunia dosa seks seperti ini, dan itu akan menghancurkan. Kalau di gereja sekali hamba Tuhan jatuh dalam dosa moral, habis dia, kepalanya hancur. Tapi ada tempat lain, mau kawin 5 kali, kawin 10 kali, mau ninggalin istrinya, masih diagung-agungkan, masih dipuja-puja. Kita punya nilai yang berbeda. Kita memiliki kualitas yang berbeda. Sekali nikah, sekali untuk selama-lamanya. Mau dari awal pernikahan bondingnya bentuk gitar Spanyol, dan setelah 15 tahun, 14 tahun, sekarang gantinya bodinya seperti piano, tetap kita harus cintai dan setia. Kita kasih. Amin. Nggak bisa main-main. Laki-laki kita ini nggak ada yang kebal dosa. Kita lihat beberapa hari terakhir, saya lihat banyak orang jatuh dalam dosa.
Bahkan hamba Tuhan besar jatuh dalam dosa seperti ini. Dan kalau kita nih didapati orang yang benar di hadapan Tuhan, waktu kedatangan Tuhan, kita akan ditinggal. Kita akan masuk dalam aniaya. Masa aniaya yang mengerikan sekali. Terus, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air berterus. Bayangin, nih. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Orang kerja di ladang, mungkin satunya kepahitan, mungkin satunya sakit hati, tidak bisa mengampuni, baru ribut, tak diberesin. Tiba-tiba Tuhan Yesus datang, sama-sama di ladang nih, ditinggal, satunya ditinggalkan, satunya enggak. Terus, kalau ada dua orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, bisa aja di tetangga, bisa ini saudara, batu kilangan masak bareng di dapur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Tiba-tiba satu ditinggalkan, satu dibawa. Jadi, tidak ada kekristenan itu tidak menjamin seseorang itu membawa orang lain bisa selamat. Kekristenan adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Enggak rombongan, masuk surga itu enggak rombongan. Personal pribadi dengan Tuhan. Next. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Suruh ngapain? Berjaga-jaga. Jagain setiap langkah kita nih. Maka setiap hari kita jagain. Hari ini kita ngomong, mulut kita itu ngomongnya apa? Dijagain. Hari ini perkataan kita ini udah selama satu hari nyakitin orang gak sih? Jadi batusan dengan orang lain gak sih? Melukain perasaan orang lain apa enggak? Itu suruh berjaga-jaga. Diproteksi. Suruh memproteksi diri dengan baik. Jangan sampai kita ini ketika Tuhan datang, kita ditinggal gak taunya. Kan baru ribut, belum diberesin. Baru sakit hati. Kan Tuhan mau kita itu free di hadapannya. Seperti ikan yang taruh di akuarium, dilihat transparan. Tidak ada sesuatu yang ganjal. Tidak ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tuh hidup kita harus transparan di hadapan Tuhan. Kalau bikin kesalahan, bikin dosa, cepat minta ampun. Alkitab ngomong kan, barang setia, Allah setia dan adil. Barang siapa mau dosa, dia Allah setia dan adil, mengampuni dosa kita. Cepat diakuin. Kalau geger, ribut sama suami istri, cepat diberesin. Ribut sama masalah orang lain, sama bos, sama siapapun juga, cepat diberesin. Karena kita sudah tahu Tuhan datang mendadak, kita jangan ditinggal. Kita masuk murka Allah. Masa masuk penderitaan yang mengerikan, masa antikris. Amin. Karena kita hidup dalam kondisi zaman terakhir, kita harus proteksi. Dan ini janji Tuhan, akan digenapi Tuhan. Janji Tuhan bukan hanya doa-doa, omong yang baik-baik saja. Semua yang ditulis di Alkitab, dia akan genapi. Dan kita harus menjadi ambil bagian di dalam. Terus, tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah pada tahu pada mana hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ya berjaga-jaga. Dan jika dia akan membiarkan rumahnya dibongkar. Kalau ada maling aja, kita aja rumah kita aja dikunci, gerbangnya dikunci, mobil dikunci, semua dijaga supaya tidak ada maling. Karena kita nggak tahu malingnya datangnya kapan, bisa aja kapan saja. Kalau malingnya datangnya jam sekian kan kita udah tahu. Kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Nggak tahu waktunya kapan. Kita harus prepare hati kita ini benar di hadapan Tuhan. Kelakuan dan sikap kita itu benar di hadapan Tuhan. Next. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena manusia datang pada saat yang tidak kamu duga-duga. Ini kondisinya seperti itu. Akhir zaman. Ini mempersiapkan kita menyambut kedatangan Tuhan dua kali. Nah, nanti Tuhan akan datang. Dia akan menjemput orang percaya. Yang didapati tidak bercatat celah, diangkat. Tetapi orang yang didapat tidak berkali dapat ditinggal, dia masuk zaman aniaya antikristus. Itu mengerikan sekali. Kita nggak bahas itu. 2 hari mungkin kita akan bahas tentang masa antikristus. Ada 21 cawan murka yang ditimpakan ke muka bumi. Nah, orang percaya akan disiksa habis-habisan. Suruh menyangkal Yesus. Kita nggak tahu masa yang mengerikan. Sekarang buka di Matius pasal 24 ayat pertama.
pasal 20 kita Matius itu berbicara tentang akhir zaman. Yesus sendiri yang ajaib. Sudah, itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan bait Allah itu. Terus stop. Tiga. Ketika Yesus di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya lalu bercakap-cakap sendirian dengan dia, katanya, mereka katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Tadi salah satunya tandanya Nuh, seperti kondisinya bumi seperti zaman Nuh. Terus habis kepadanya waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kenapa orang itu bisa disesatkan? Karena dia tidak tahu jalan. Kalau Bapak Ibu tahu ya, kalau Bapak Ibu ini tanya ke suatu kota dan Bapak Ibu tanya kepada orang itu nggak jujur, bisa disesatkan. Contohnya Bapak Ibu mau ke Renus Market di Jalan Panjang, apa Renus Market? Renus Market. Tapi Bapak Ibu tidak tahu jalannya ke sana. Tanya sama orang yang nggak ngerti, bisa disesatkan. Tapi kalau Bapak Ibu tahu, mau orang itu bilang apapun, bisa disesatkan, nggak mau kalau terjadi. Makanya diperlukan kita ini ngerti kebenaran, belajar ngerti kebenaran, belajar menggali firman. Kalau kita ngomong firman yang kamu ketahui bahwa firman itu akan memerdekakan kamu, memerdekakan kita dari kebodohan, dari ketidakmengertian, dari keterikatan, dari apapun juga. Jadi kita mesti ngerti firman. Kalau kita tahu firman, kita pegang firman itu. Mau orang ngomong apapun juga, kita tahu. Kita pegang firman janji Tuhan. Tidak ada orang yang mampu menyesatkan. Ngerti nggak? Kalau Bapak Ibu kenal Tuhan sungguh-sungguh, memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan sungguh-sungguh, Bapak Ibu menghadapi tekanan, goncangan, sampai titik tertentu terendah sekalipun, sampai berjalan dalam lembah, bayang-bayang maut sekalipun, Bapak Ibu masih pegang janji Tuhan. Karena Bapak Ibu kenal Tuhan. Apa yang Bapak Ibu percayai, Bapak Ibu tidak akan pernah menaruh curiga dengan Tuhan. Tapi Bapak Ibu akan pegang janji Tuhan. Karena janji dalam firman-Nya buat Bapak Ibu dan Bapak Ibu pegang. Itu yang akan dikenal. Orang Kristen yang model seperti itu, mau kena goncangan, tekanan, mau COVID, mau krisis kayak apapun, dipercaya Tuhan sanggup memelihara dan sanggup mencukupi. Karena tujuannya bukan sekedar mencukupi saja. Kita mau dipakai dalam level, dalam skala yang lebih besar lagi, menjadi kepanjangan tangan Tuhan di muka bumi. Amin? Amin? Haleluya. Terus, kenapa banyak orang Kristen bisa disesatkan? Dengar pendeta ini diikutin, dengar sana pendeta ini, sana yang agak ngeros sedikit diikutin. Karena knowledge-nya tentang pengetahuan itu cetek. Pengalamannya dengan Tuhan itu cetek, makanya mudah disesatkan. Bapak Ibu kalau melihat di medsos, banyak orang share berita hoax. Karena apa? Knowledge-nya kurang, pemahamannya kurang, pengetahuannya kurang. Jadi orang Kristen itu harusnya pinter menganalisa, harus rajin baca. Kalau orang Kristen rajin baca, ya malas baca, ya gimana mau belajar firman? Baca aja malas kok. Tapi puji Tuhan, sekarang karena ada teknologi, Bapak Ibu kalau malas baca bisa dengerin Alkitab audio. Kalau masih malas dengerin, nggak tahu lagi mesti diapain. Nggak tahu orang model kayak gini diapain. Bapak Ibu harus banyak belajar loh, supaya pinter, smart. Diajak ngomong apapun ngerti. Mau ngomong politik, mau ngomong saham, mau ngomong apapun. Dan kita kan mau dipakai dalam segala banyak hal ya. Kita kan mau diperbesar kapasitas kita dalam segala hal. Kalau orang datang kepada kita minta konseling, kita harus bisa konselingin dong. Tahu pakai ayat yang mana dong. Waktu kita ngadepin masalah, kita tahu dong menghidupin ayat yang mana. Waktu orang ngajak ngobrol tentang politik, kita ngerti, jangan pelongo, nggak ngerti apa-apa itu. Ngomong tentang saham ngerti, ngomong tentang kondisi zaman ngerti, makanya perlu belajar. Ini tuh perlu diisi. Bukan perut aja yang diisi, knowledge-nya diisi. Bayangin, harusnya orang Kristen itu pintar dan smart, jago sekali harusnya. Banyak orang Kristen harusnya berhasil. Kenapa? Punya kuncinya, firman Tuhan, kunci kerajaan Allah. Satu, hari harus belajar dan pintar.
minta pimpinan Tuhan. Harusnya pintar. Kalau orang Kristen itu pintar, berkat. Dan Tuhan tuh pakai orang-orang yang pintar. Di Alkitab tuh diberi tanggung jawab yang lebih gede dibanding orang yang lebih bodoh. Petrus juga rasul, urapannya powerful. Tapi dia nggak terdidik, dia hanya seorang nelayan. Dipakai Tuhan, iya. Tapi Bapak Ibu, coba lihat Paulus, orang terdidik dari guru besar, pintar, smart, dipercayakan nulis 3/4 perjanjian baru. Keren. Petrus juga dipercayakan, tapi nggak segede Paulus. Kenapa? Knowledge-nya berbeda. Makanya orang Kristen perlu diisi pengetahuan, pengertian, hikmat. Jangan malas baca, jangan hanya sekedar nonton entertainment aja yang berita nggak jelas itu ditonton. Kalau dengar berita gosip senangnya bukan main, terutama ibu-ibu yang banyak tobat. Kok Bapak tahu? Tahu lah. Kan saya punya istri. Istri sering nonton film, cari tontonan yang baik. Apa yang kita nonton yang sampah? Jangan isi otak kita, hati kita ini dengan berita sampah, berita yang nggak jelas, yang nggak ada manfaatnya. Isi segala sesuatu yang baik, yang membangun, yang membawa kita semakin hari semakin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Semakin kita berbesar kapasitas kita, Tuhan akan pakai kita dalam skala yang lebih besar lagi loh. Amin. Siapkan wadahmu. Kalau kita mau dipakai dalam skala bangsa-bangsa, kita mau dipakai untuk ngomong pada orang-orang penting, pemerintahan, pejabat-pejabat tinggi, atau kita duduk di antara para bangsawan, ya persiapkan dari sekarang. Dari cara bicara, cara sikapmu, cara berpakaianmu, cara ngomongmu, itu harus dipersiapkan. Bapak kan pengusaha, dan Bapak tidak mau kan punya partner bisnis yang kelihatannya kumal-kumuh dan bodoh. Betul nggak? Harus smart, pinter, jago analisa, jujur, setia, punya integritas, baru Bapak bisa percaya. Betul Pak? Semuanya harus di-prepare dari sekarang. Orang Kristen nggak bisa main-main. Amin. Sebab banyak orang yang datang dan mau kayak namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka menyesatkan banyak orang. Next. Kamu kan mendengar kabar. Coba ke ayat yang kelima. Ini banyak orang pakai nama Tuhan. Tuhan itu sekarang tuh nama Tuhan itu dijual di mana-mana untuk kepentingan seseorang, terutama hamba Tuhan. Di akhir zaman itu banyak sekali memakai nama Tuhan, dikit-dikit nama Tuhan, itu tujuannya adalah kepentingan perutnya sendiri, kepentingan ketenarannya sendiri, kepentingan dompetnya sendiri, dan tanpa peduli tentang isi hati Tuhan banyak sekali. Makanya orang-orang yang seperti itu menyesatkan. Nanti di pasal berikutnya dijelaskan. Next. Kondisi akhir zaman. Next. Nah, kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Terjadi kan? Namun berawal jangan kamu gelisah, sebab semua itu harus terjadi. Kalau ada perang itu udahlah. Tapi belum kesudahannya, baru permulaannya. Terus, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan gempa bumi di berbagai tempat. Dan ini ngeri sekali. Di Jawa tidak pernah ada gempa bumi. Kemarin di Jawa ada gempa 6,7 atau 6,5 di Malang. Banyak rumah rubuh. Ya. Saya dengar tidak pernah ada itu gempa selama saya hidup. 40 tahun lebih. Saya tinggal di Jawa, di Malang. Saya dari kecil lahir di Malang, tidak ada gempa segede gitu. Tiba-tiba ada gempa gede. Baru 6,7. Dan di Jakarta kapan hari juga ada gempa. Ya, apalagi bangsa kita, apalagi Pulau Jawa, itu dikelilingi patahan-patahan yang gempa. Bayangin kalau gempa itu mendadak, BEM! Hanya
detik aja bisa menghancurkan segala. Gampang. Kita harus prepare hati kita. Kedatangan Tuhan kan ada dua macam. Kedatangan Tuhan yang menjemput kita di awan-awan permai, atau kedatangannya dia mendadak menjemput kita secara pribadi. Haleluya. Amin. Apa siap kita hari ini? Saya sering kali Tuhan, kalau Engkau jemput aku hari ini, apa yang aku harus bertanggungjawabkan di hadapan? Apa benar aku ini menjadi orang hamba yang berkenan? Apakah aku ini menjadi orang yang kau dapatin masuk, silahkan hambaku masuk meja perjamuan? Atau Engkau sendiri ngomong, nyala dari hadapan kau pembuat kejahat? Kalau Tuhan datang, versinya ada dua. Kalau dia datang di orang permai hari ini, kita ditinggal atau ikut diangkat. Tapi kalau Tuhan datangnya mendadak, menjemput kita hari ini secara pribadi, kita ke atas Firdaus atau kita ke bawah, kenapa? Prepare yourself. Kapan? Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan zaman baru. Karena setelah zaman ini ada zaman yang lain, zaman penderitaan, zaman antikris, di mana kejahatan begitu berkuasa. 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kalau zaman antikris pasti akan mengalami itu, disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa karena namaku. Di Indonesia udah dikit-dikit, tapi nggak terlalu. Orang-orang minoritas dipersekusi, persekusi. Nah, nanti diedit. Gereja kekristenan sedang ditahan. Gereja sedang dihambat begitu rupa. Gereja hari ini sedang dihambat. Banyak gereja kurang lebih 200 gereja sedang ditutup tanpa kita tahu. Dan ada beberapa orang yang mencoba menggantikan falsafah bangsa Indonesia dari Pancasila menjadi falsafah agama. Ingin beberapa orang merindukan kekacauan atas Indonesia. Terus lantas kita menjadi orang percaya, duduk manis, diam-diam ibadah 2 jam per minggu dan kita merasa masuk surga. Kita mau ambil bagian di dalam. Sedangkan bangsa kita ini ada banyak orang-orang jahat yang sedang mau menguasai negara, dasar negara mau digantikan dengan dasar agama. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi di kekristenan. Terus kita sebagai orang percaya duduk manis tanpa melakukan aktivitas. Ya udah, kalau udah berani ngomong di media sosial atau nggak berani menyuarakan kebenaran, pakai lutut untuk berdoa buat bangsa ini. Jerit sama Tuhan, minta suatu kegerakan yang besar sebelum adanya pengangkatan, sebelum adanya kedatangan kedua kali, kedatangan Tuhan kedua kali, akan terjadi namanya revival, kebangunan rohani, kegerakan, ada pertobatan yang powerful sekali. Dan kita harus dilibatkan di dalam. Kita harus terlibat di dalam. Amin. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ini kejadian. Lihat aja di YouTube. Yang ngaku udah murtad, ngomong menyanyi. Banyak sekali. Terus banyak nabi palsu akan muncul dan membesarkan banyak orang. Bahkan pendeta palsu banyak sekali. Ngaku-ngaku pendeta juga banyak. Tapi hidupnya kacau berantakan. Ngomong firman hanya untuk kepentingan perutnya sendiri. Banyak sekali. Banyak orang jadi hamba Tuhan untuk tujuannya perut. Banyak orang jadi hamba Tuhan untuk terkenal. Banyak hamba Tuhan tujuannya untuk tadi, cepet banget. Mana? Banyak nabi Allah muncul menyesatkan banyak orang. Dan tujuannya untuk menyesatkan orang lain. Hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mesti tahu kebenaran ini, supaya kita nggak disesatkan. Saya bilang, jangan pernah. Kenapa kita ini harus tertanam di dalam gereja lokal? Supaya kita itu dimuridkan. Pendetanya nggak sesuai dengan kita. Kamu mencari pendeta ke seluruh bumi itu tidak akan bisa memuaskan kamu. Yang bisa memuaskan hidupmu adalah Yesus Kristus, bukan pendeta, bukan gereja. Stay di gereja itu, bangun di gereja itu,
Dimuridkan, dididik, diajarin, didewasakan, dan dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang powerful di masa yang akan datang. Mau gereja, mau pindah gereja dari ujung bumi sampai ujung kulon, dari pendeta besar, pendeta kecil, dari gereja yang terpencil sampai di gang, sampai gereja besar, di mall-mall besar, tidak akan pernah bisa membuat kita dewasa kalau kita nggak tertanam dalam satu gereja Kristen dan muridkan, dan kita sendiri memiliki pergaulan hidup dengan Tuhan. Amin. Bahkan pendeta pun tidak akan bisa memuaskan hidupmu. Hubunganmu dengan Tuhan yang akan memuaskan hidup. Pendeta tidak akan menyelamatkan, Tuhan yang akan menyelamatkan. Jangan bergantung sama pendeta. Tapi kita mesti respect dengan pendeta, respect dengan hamba Tuhan. Kita mesti tahu. Bapak Ibu kan tahu sendiri, peka sendiri, kan? Tahu bisa membedakan pendeta ini ngomongnya benar apa enggak? Apa yang dilakuin benar apa enggak? Kalau Bapak Ibu dewasa, Bapak Ibu tahu membedakan mana yang ngaco, mana yang enggak, mana yang benar, mana yang tidak. Kalau masih bayi, ya nggak ngerti apa-apa. Bayi taunya lapar, nangis, perlu susu. Kita mesti menjadi orang Kristen yang dewasa. Terus (12) 13. Tapi orang yang akan bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Jadi diperlukan ketekunan. Kekristenan itu berbicara tentang kehidupan yang tekun, bergaul dengan Tuhan setiap hari. Diperlukan ketekunan. Tekun. Karena Tuhan mau cari orang yang setia. Tuhan mau cari orang yang tekun, yang bergaul dengan Tuhan sungguh-sungguh. Kalau tidak, kita akan sama terus. Bapak Ibu, Tuhan tuh mau kita tuh bertolak dari iman satu pada iman yang lain. Tuhan itu adalah Tuhan yang dinamis, bukan Tuhan yang statis. Tuhan yang selalu bergerak. Tuhan yang akan membawa kita dalam satu level kepada level yang lain, dalam satu tingkat iman satu pada tingkat yang iman yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu nggak punya integritas, nggak punya ketekunan, nggak punya kesetiaan dengan Tuhan, Tuhan tidak akan bakal promosi. Amin. Jadi diperlukan ketekunan. Mau berdoa tekun. Karena titik tertentu memang Tuhan nggak seakan-akan nggak dengar doa kita. Bapak Ibu pernah ngalami dong kalau berdoa rasanya mentok di plafon, itu menjerit sama Tuhan, kok Tuhan rasanya jauh. Beda pada titik tertentu tiba-tiba Tuhan hadir begitu rupa, sampai kita nggak tahan, sampai kita nangis, hancur hati dengan Tuhan. Tapi pada titik tertentu Tuhan biarkan, seakan-akan Tuhan biarkan apa-ngapain. Tuhan dulu seakan biarkan kita berdoa, kita jerit, kita puasa, seakan-akan tidak dijawab. Pernah ngalami seperti itu? Sebenarnya Tuhan sedang membawa kita dalam level tingkat kedewasaan yang berbeda. Kita diajarin dewasa. Kalau bayi dulu baru pertama kali lahir baru, sedikit dengar penyembahan sedikit rasanya nangis. Kalau bayi sedikit, wah ini anak gua nih lapar nih. Oh ini pokoknya perlu diganti. Pada titik tertentu Tuhan biarkan supaya kita tuh menjadi dewasa. Kadang Tuhan izinkan penderitaan, kekurangan-kekurangan, masalah-masalah yang ada. Tujuannya untuk mendewasakan kita, supaya kita bergantung mengerti cara Tuhan bekerja. Amin. Karena Tuhan mau bawa kita ke dalam level yang berbeda, kehidupan yang berbeda, supaya kita bisa dipercayakan perkara-perkara yang ajaib di masa yang datang, dan kita didewasakan menjadi mempelai Kristus yang dewasa, yang siap menjemput kita. Amin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan sampai pada kesudahan akan selamat. Kalau dianiaya bertahan, kalau sampai kesudahan. Nah, Ibu, kalau nanti pengangkatan tiba-tiba datang dan kita ditinggal, itu kan ada aniaya gila-gilaan. Akan dianiaya loh. Mau makan susah, meski mungkin nggak tahu, mungkin dipasang belinya harus pakai chip atau barcode, I don't know. Kita nggak tahu itu. Tapi akan terjadi ya kesesakan besar. Kalau nggak tahan, murtad, ditolak Tuhan. Tapi kalau setia akan diterima Tuhan. Masalahnya, apa bisa bertahan? Daripada kita ditinggal masuk masa aniaya itu, lebih baik hari ini mempersiapkan diri. Betul apa enggak? Ya ngapain kita ditinggal terus ikut aniaya, mendingan kita mempersiapkan diri dengan baik dong hari ini. Jaga hati, jangan sampai simpan sakit hati.
Jangan gampang tersinggung sama orang lain. Orang ngomong apa, kita mudah tersinggung, mudah marah. Terus model kayak begitu, minta diangkat Tuhan. Nggak ada tanggung jawab. Susah mengampuni. Berdoanya 3 kali sehari. Bagus ya? Iya. Doa pagi, sarapan, makan siang, dan makan malam doa. Terus nggak bangun hubungan dengan Tuhan. Mana bisa? Tuhan mau kita hidup dalam level yang berbeda, kehidupan yang berbeda. Kalau Tuhan datang, tiba-tiba kita bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kita ditinggal Tuhan. Karena Dia mau mencari mempelai yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Halo? Diberkati sampai sini? Yang diberkatin katakan amin. Amin. Ini ngomong agak berat. Dan ngomong kayak begini tidak disukai. Khotbah kayak begini tidak disukai. Tapi kalau saya ngomong bagaimana uangmu bertambah dan diberkatin Tuhan, itu yang disukai. Dan Bapak ini udah ngikut saya. Setiap saya ngomong, sekali saya ngomong uang, tentang uang, itu persembahan naik loh. Drastis persembahan naik. Dan saya tidak gampang ngomong-ngomong. Setahun sekali 2 kali. Tapi selalu saya ngomong tentang hati kita. Hati kita harus beres dan bersih di hadapan Tuhan. Kadang kita itu dibawa pada titik tertentu yang kita nggak bisa tahu ngapa-ngapain. Jalan keluar kita nggak tahu. Pada titik tertentu kadang kita itu dibawa kepada level terendah di mana kadang kita memiliki masalah yang kita sendiri tidak tahu jalan keluarnya. Sudah berdoa, sudah puasa, ditumpangi tangan pendeta. Pendeta yang rambutnya tebal tapi rambutnya jarang. Pendeta yang urapan gak urap, sampai pendeta yang kurang urapan. Pendeta yang gemuk sampai pendeta yang kurus. Belum terjadi breakthrough dan terobosan. Kadang diizinkan Tuhan. Sampai Tuhan, kenapa ini Tuhan? Why God, why? Kapan Tuhan? Kenapa Tuhan? Kadang kita diamkan Tuhan. Bukan berarti Tuhan diamkan. Tuhan selalu ada dan memperhatikan kita. Bapak Ibu, hari ini semua orang mengalami krisis. Bahkan ada orang jerit-jerit, nggak bisa makan, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau Bapak Ibu masih punya pekerjaan baik, bisa makan, tempat tinggal ber-AC, masih pakai mobil, sesekali bisa makan sushi teh, makan enak, itu adanya proteksi Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Hanya hati ini nempelnya kemana? Kalau nempel ke Tuhan, sekalipun dibawa ke dalam lembah kekelaman, pada titik tertentu nggak punya masalah, nggak tahu jalan keluar, ngapain? Pernah ngalami seperti itu? Pernah ngalami nggak? Jemaat orang kaya-kaya ini nggak pernah ngalami ya? Kayaknya pendetanya yang ngalami aja. Saya pernah ngalami pada titik tertentu dan saya nggak tahu jalan keluarnya apa. Yang saya lakukan adalah ambil makanan yang paling enak, yang paling saya sukai, dan makan kenyang, terus tidur. Saya nggak mau mikirin, karena nggak tahu jalan keluarnya mau mikirin apa. Kita seringkali dibikin stres karena persoalan dan masalah yang kita hadapi. Kita coba pikirkan sampai kita itu dicekam kekhawatiran. Karena khawatir itu ngapain sih? Kita mikirin yang belum terjadi dan kita membayangkan hal buruk yang akan terjadi di depan. Orang pintar kan itu namanya ya. Orang itu orang pintar kan. Belum terjadi udah bayangin hal buruk ke depan. Sampai kepikiran akhirnya nggak doyan makan. Ada yang nggak doyan makan sama sekali. Ada yang malah doyan makan. Memilih nggak taunya kok berat badan bengkak ya. Banyak yang kayak begitu. Akhirnya muncul kekhawatiran. Kalau Bapak Ibu punya masalah, nggak tahu jalan keluarnya ngapain. Makan, kenyang, tidur. Nggak usah dipikirin malah jadi penyakit. Ngapain mikirin yang nggak tahu jalan keluarnya? Pakai sini biar smart. Terus nanti nggak bisa tidur, kena mah, ngomel-ngomel sama pasangan hidupnya. Yang rugi siapa? Harus pintar jadi orang.
Kalau nggak tahu jalan keluarnya, jangan dipikirin. Berserah sama Tuhan. Ngaca diri, cek Tuhan maumu apa? Maumu apa? Jangan sampai kita malah berdosa dengan hal yang kita sendiri tidak tahu. Kalau hari itu tiba-tiba Tuhan datang, ya kita pasti ditinggal. Terus kalau punya masalah sama orang, tersinggung, minta maaf susah, berat sekali. Tapi kalau kita ini melatih diri kita untuk memberikan pengampunan, meminta maaf sama orang lain, itu mudah. Dan hati kita ini mesti beres di hadapan Tuhan dalam segala hal. Jangan karena kesel sama orang terus disimpan bertahun-tahun. Apalagi kalau hidup pasangan suami istri itu kadang masalah kecil kan diributin, akhirnya kesel kan. Kesel salah ngomong kan. Salah ngomong malah ribut. Pernah ngalami kayak gitu. Cepat diberesin. Kalau kita punya masalah itu cepat dikelarin. Kalau bisa hari itu juga, menit itu juga, jam itu juga dikeras supaya beres di hadapan. Supaya hati kita itu transparan di hadapan Tuhan. Kalau kita didapatin kita punya masalah tidak beres, belum clear, belum bersih, belum bertuntas dengan orang lain. Alkitab ngomong kalau kamu punya masalah dengan sesamamu, ingat sesuatu dalam hatimu, kamu persembahkan korban. Tinggalkan korban persembahanmu, temuin orang itu, beresin dulu. Supaya ngapain sih Tuhan ngomong seperti itu? Supaya kalau Tuhan datang mendadak, kita tuh didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan kan kasih contoh-contoh banyak kan. Di Matius 24 tuh ngomong tentang akhir zaman semua. Di pasal berikutnya apa? Ngomong pasal berikutnya tentang ngomong apa? Setelah pasalnya tadi. Tentang kesetiaan, tentang hamba. Selalu ngomong tentang akhir zaman. Pasal 24 ngomong tentang akhir zaman. Supaya orang itu prepare, mempersiapkan diri supaya didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Berapa banyak dalam kondisi ini? Kondisi pandemi, bukan pasal 25, masih pasal 24. Perikop selanjutnya ngomong tentang. Nah, ini pasal 25 itu ngomong begini, pasal 25. Pada waktu itu kerajaan surga semua 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai. Ada 5 gadis yang pandai dan 5 gadis yang bodoh. Dan tiba-tiba minyaknya habis, mempelai itu datang, ditinggal. Nanti Bapak Ibu jadi PR pasal 24 itu baca terus sampai habis kitab Matius. Itu persiapan menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Yang diberesin Tuhan mau beresin apa? Selalu ngomong tentang hati. Pasal 24 perikop terakhir tentang ngomong tentang hati. Pasal 24 perikop yang terakhir. Perikopnya judulnya apa? Alkitab nggak ada perikopnya. Ayo dulu kita perikop yang lain. Hamba yang setia dibantu. Hamba yang setia. Nanti ada perumpamaan tentang wong mina. Perumpamaan wong mina berbicara tentang tanggung jawab kita dengan apa yang Tuhan percayakan. Karena segala sesuatu yang Tuhan percayakan hari ini, Tuhan akan minta pertanggungjawaban di masa yang akan datang. Amin. Tuhan tuh mau hati kita ya. Kalau Bapak Ibu, saya ngomong berkali-kali, kalau Bapak Ibu ngadepin masalah sama orang lain, sama pasanganmu, sama calon suamimu, calon istrimu, sama istrimu, sama orang lain, sama pendetamu, sama siapapun juga, sebenarnya Tuhan sedang berurusan bukan sama kita. Tuhan sedang berurusan dengan hati kita. Tuhan sedang berurusan dengan, ingat baik-baik. Kalau kita menghadapi masalah apapun juga itu, karena masalah bisa karena kebodohan kita bisa jadi masalah, betul? Karena kelalaian kita, atau memang diizinkan Tuhan kita karena nggak tahu, atau karena orang lain kita nggak tahu. Tapi semua masalah yang terjadi, kita bersinggungan dengan siapapun, masalah apapun yang kita alami, tujuannya satu, Tuhan sedang mengurusi hatimu supaya didapati menjadi orang yang berkenan. Hatimu itu sedang dibentuk Tuhan. Makanya jangan ke pasar hewan beli kambing hitam, nyalain orang lain. Amin.
Kebanyakan kalau kita ngadepin masalah ngapain? Paling mudah ngapain? Cari kebenaran. Gara-gara kamu, gara-gara dia, enak aja. Saya pun sedang ngalamin, sering ngalami. Ketika saya jalan enak-enak dipotong angkot tuh. Saya ngamuk gitu. Terus dia bilang, ingat, iya gara-gara dia, tetap aja membela. Karena cenderung daging kita pingin pembelaan diri. Tapi sebenarnya Tuhan sedang ngurusin hati kita. Tandanya ada sesuatu yang belum berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau beres. Supaya ngapain? Nih, hambaku yang berkenan, masuklah meja perjamuan bersama. Dan kita bisa dipercayakan perkara-perkara yang besar lagi ke depan. Amin. Mau nggak janji kedatangan Tuhan itu pasti digenapi Tuhan. Pengharapan janji Tuhan. Tahu pengharapan dan pengharapan janji Tuhan. Janji itu Tuhan apa? Mempersiapkan kita menjadi mempelai yang layak di hadapan. Amin. Haleluya. Hari ini belajar sesuatu? Katakan, saya mau selesai. Bilang, aduh jangan dong gitu. Kelihatannya kalian udah lapar. Tutup Alkitabmu. Bagi berdiri sama-sama. Ayo Pak. Terus Pak. Tuhan, kami sudah selesai belajar firman. Urusi hati kami masing-masing Tuhan. Kerjakan hati kami masing-masing. Dan dapatin kami menjadi orang yang berkenan di hadapan. Menjadi orang yang melakukan kehendak-Mu. Pakai kami dan persiapkan kami menjadi hamba-hamba yang didapati bisa dipercayakan perkara-perkara lain di masa-masa yang akan datang. Buat kami dewasa, buat kami terus bertumbuh, dan pakai gereja ini menjadi gereja yang memuridkan, mengajari, mendewasakan, mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengakuan buat Kau saja.